Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Diduga akibat remblong, mobil minibus bermuatan cabai mundur tak terkendali dan menabrak buruh petik hingga tewas. Sepekan lebih buron, pembunuh wanita yang jenazahnya ditemukan di rumah warga Pasuruan dibekuk polisi. Sensasi menikmati aneka makanan di atas bukit di Gresik, sembari menikmati keindahan pemandangan kota. Kita ke informasi pertama. Diduga mengalami remblong, sebuah minibus bermuatan cabai mundur tak terkendali menabrak seorang perempuan paruh baya. Akibatnya korban yang bekerja menjadi pemetik gagang cabai itu tewas di lokasi kejadian. Sebuah minibus kehilangan kendali saat hendak parkir di depan gudang cabai di pasar tradisional Kebalen Wetan, Gedung Kandang, Kota Malang, Rabu pagi. Diduga minibus mengalami remblong saat diparkir di jalan menurun sehingga meluncur mundur, kemudian menabrak warga. Lalu minibus ini baru berhenti setelah menabrak tembok rumah warga. Korban tewas seorang wanita berusia 55 tahun yang bekerja sebagai buruh pemetik gagang cabai. Korban sempat berlari untuk menyelamatkan diri, namun karena laju mobil terlalu kencang, korban tak bisa menyelamatkan diri dan terlindas di lokasi kejadian. Kemungkinan kan ini kendaraan elf ini kan dari perjalanan jauh. Nah, mungkin kan kapasitas ini memuai masukan panas. Biasanya nggak ada masalah. Ini gelondor, remnya blok. Lah ibu ini warga RW 7 ini mau ngambil cabai, tahu mobil itu gelondor, lari beliau. Tapi karena saking kencengnya lari, dia keserempet jatuh, langsung diterjang. Di situ ada gudang lombok. Yang lombok itu nanti dikirimkan terus dibagikan ke warga. Yang per kantong itu 10.000. Dipetii cangkehnya itu. Oh, korban berarti pemetik ya? Iya, pemetik cabai. Mau ngambil cabai itu. Nah, kebetulan ini guys, dari aparat kampung itu masalah dengan itu sudah omong-omongan dengan ya. Kan saya meneruskan saja. Ini mungkin ya musibah gitu saja. Perjalanan jauh, muatannya terlalu panas, belum gitu aja. Korban tewas langsung dilarikan ke kamar jenazah RSSA Malang. Kejadian ini sudah mendapat penanganan dari unit Laka Lantas Polresta Malang Kota. Nur Ramadan melaporkan dari Malang. Pria berusia 82 tahun di Surabaya ditemukan tewas mengambang di sungai dekat rumahnya. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya untuk diautopsi. Warga dan pengguna jalan di kawasan Menur, Kecamatan Gubeng, Surabaya digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki yang mengapung di Sungai Menur. Petugas dan warga yang membantu evakuasi korban mengetahui ternyata jenazah itu adalah Pramujo, berusia 82 tahun, warga setempat. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Dr. Sutomo untuk diautopsi. Belum diketahui kronologi tewasnya kakek yang rumahnya berada di sekitar sungai tersebut. Menurut warga, setiap hari Pramujo memiliki kebiasaan menyapu dan bersih-bersih halaman rumahnya. Polisi juga menemukan sapu, serok sampah, hingga sandal korban berada di depan pintu gerbang rumahnya. Iya, tiap hari di sini nyapu, bersih-bersih, nyiramin tamannya gitu. Memang tahu saya. Tiap sore, pagi sore. Pagi sore juga ya. Sudah sepuh tak, Bu? Sudah sepuh. Sudah 80 lebih. 80 lebih. Sudah tua, memang orangnya kan bungkuk gini, Pak. Sudah jalannya ada. Itu tidak kejebur gini, tahu ceritanya seperti apa? Tadi dari orang lewat. Orang lewat yang lihat. Ya, tapi ngasih kabar itu sama orang belakang yang kontrak rumahnya. Belum diketahui pasti penyebab tewasnya korban. Polisi masih memintai keterangan sejumlah saksi serta menunggu hasil autopsi dari rumah sakit. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Pencurian motor bersenjata tajam di Lumajang kembali terjadi. Kali ini tak tanggung-tanggung, pelaku menggondol 2 motor milik keluarga pasien yang ada di klinik kesehatan.
Komplotan maling motor di parkiran klinik kesehatan di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Lumajang terekam CCTV. Dua pelaku bersenjata tajam masuk melalui pintu depan klinik. Beberapa saat kemudian, salah satu pelaku membawa kabur sepeda motor Matic. Lalu pelaku lain masuk ke halaman klinik dan membawa kabur sepeda motor yang kedua keluar halaman klinik. Akibat pencurian ini, keluarga pasien mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kepala klinik mengatakan 2 unit motor yang raib tersebut milik keluarga pasien. Pihaknya berharap polisi segera menangkap pelaku karena sudah meresahkan. Ya, jadi tadi malam sekitar jam 3 lebih 8 menitan ada kehilangan motor dari keluarga pasien kami sebanyak 2 motor. Kejadiannya begitu cepat. Dari CCTV yang kita lihat itu pelakunya 1 orang yang ngambil 2 motor dalam jangka waktu hampir 1 menit. Selain di klinik kesehatan, berdasarkan identifikasi polisi, komplotan maling motor ini diduga juga mencuri motor warga di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang. Di klinik itu? Saya menindaklanjuti dari laporan yang viral di media sosial. Saya selama ini masih belum ada laporan dari pihak korban, tapi kita dari pihak Polsek Tempeh menindaklanjuti untuk menyelidiki dari rekaman CCTV, dari keterangan-keterangan saksi. Nanti untuk selanjutnya laporan kami menunggu dari pihak korban. Ya. Sekilas dari CCTV pelaku samain ya 2 motor ini ya? Iya sama. Polsek Tempeh saat ini masih mengidentifikasi pelaku berdasarkan dari rekaman CCTV. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Harga komoditi bumbu dapur seperti cabai kecil dan bawang merah di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya sejak 2 pekan terakhir terus naik. Harga tomat bahkan naik hingga 100%. Di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, Rabu pagi, harga komoditas bumbu dapur mengalami kenaikan. Di antaranya harga tomat, bawang merah, dan cabai rawit kecil. Harga tomat mengalami kenaikan yang paling tinggi mencapai 100% dari sebelumnya Rp12.000 per kilogram, kini naik jadi Rp25.000 per kilogram. Sementara bawang merah Rp50.000 dari harga sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Cabai rawit kecil juga naik dari Rp30.000, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Dampak naiknya harga komoditi dapur, kini masyarakat mulai mengurangi pembelian untuk menekan beban pengeluaran belanja agar tidak membengkak. Ya pusing buat belanja soalnya kan apa-apa mahal. Apa-apa mahal mas. Gitu ya Bu ya. Ini gimana Bu untuk menyiasatinya Bu sebagai ibu rumah tangga itu? Ya sebagai ibu rumah tangga ya gimana supaya pemerintah menurunkan barang-barang yang dijual. Ini Ibu belanjanya dikurangi atau gimana seperti biasanya atau gimana? Ya dikurangi, kadang-kadang kalau nggak belanja beli masakan. Itu masakan jadi ya Bu ya. Naiknya harga bumbu dapur berdampak langsung ke pedagang. Sejak 2 pekan yang lalu, omsetnya terus turun, bahkan mencapai 30%. Masyarakat banyak yang beralih ke bumbu jadi giling karena harganya lebih ekonomis dan praktis saat digunakan memasak. Naiknya harga komoditi dapur ini menurut pedagang akibat cuaca buruk dan curah hujan yang masih tinggi terjadi di sejumlah daerah sehingga membuat panen tidak maksimal. Tomat sekarang 25 1 kilo. Sebelumnya? Sebelumnya cuma 12, 15. Ya, terus Mak? Nah, terus perambang sekarang. Bawang merah? Ya. Berapa Mak? Sekarang 50. Bu, sebelumnya Mak? Sebelumnya cuma 35, 40. Naik banyak ini ya Mak? Iya, naik banyak. Untuk bawang putih? Enggak, turun bawang putih. Berapa Mak? Sekarang cuma 40. Sebelumnya? Biasanya kan 55, 50. Untuk cabai Mak? Cabai kecil naik sedikit. Berapa? Sekarang 50. Sebelumnya? Sebelumnya cuma 30, 25. Tak hanya bumbu dapur, sayur seperti sawi juga mengalami kenaikan sampai Rp5.000 per kilogram. Dari awalnya Rp15.000, kini naik jadi Rp20.000.
Masyarakat mendesak pemerintah untuk segera menstabilkan harga komoditi dapur sehingga daya beli masyarakat kembali normal. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Bagi Anda yang mau kulineran di lokasi yang agak berbeda dari biasanya, bisa mencoba sensasi makan di atas bukit seperti yang ditawarkan sebuah sentra kuliner di kawasan Gresik. Di lokasi ini sambil makan, pengunjung dimanjakan dengan indahnya pemandangan kota Gresik dari atas bukit. Sentra kuliner ini berada di Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Lokasinya yang eksotik sepadan dengan namanya, yang unik, yaitu Tanah Tujuh. Sentra kuliner ini berada di kawasan perbukitan Putri Cempo yang memiliki ketinggian di kisaran 60 meter di atas permukiman laut. Ada 15 stand UMKM yang menjual aneka makanan dan minuman yang siap memanjakan lidah. Tak hanya menawarkan aneka makanan dan minuman, pengunjung juga dapat melihat pemandangan kota Gresik dari atas bukit. Sensasi itu semakin lengkap saat malam hari karena gemerlap lampu kota terlihat indah. Yang menarik pertama aku penasarannya di sini kan karena view makanannya kan terlalu banyak, sama view-nya ini kan bagus banget gitu loh kalau malam. Apalagi bawa anak kecil juga aman lah ya, masih untuk mayoritasnya masih aman banget karena juga ada step-stepnya di bawah juga ada, bisa enak gitu loh suasananya. Cafe Tanah Tujuh ini sangat membantu bagi masyarakat Gresik ya, karena adanya ini view-nya yang sangat bagus, jadi like-nya bisa buat kumpul sama teman, keluarga atau sama pacar. Terus makanannya di sini juga termasuk terjangkau. Pengelola sentra kuliner Ahmad Effendi mengatakan ia sengaja memilih lokasi di atas bukit karena suasananya lebih sejuk. Ia ingin membuktikan bahwa Gresik yang dikenal sebagai sentra industri juga memiliki lokasi yang sejuk untuk menikmati aneka kuliner. Dengan pemandangan yang indah, karena di kota Gresik kita bisa melihat Pulau Madura, Surabaya, Sidoarjo, dan lain sebagainya. Dan view laut juga ada, kalau siang hari semua kapal kelihatan dari sini. Dan yang paling penting, semua pedagang yang ada di sini adalah kita rangkul masyarakat dalam rangka mengembangkan UMKM. Nah, bagaimana jika Anda berkunjung ke kota Gresik? Tidak ada salahnya mampir ke Tanah Tujuh. Selain menikmati kuliner, Anda bisa juga dihibur dengan live musik serta pemandangan eksotis dari atas bukit. Sri Rama dan Sujianto melaporkan dari Gresik. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.